Inilah wawancara dengan Bapak Suaidi dari BMKG yang diwawancarai para wartawan, menjelaskan tentang gerhana matahari beda hari ini di Masjid Raya Sumatera Barat. Dan Singapura. Inilah wawancaranya daripada Bapak Suaidi dari BMKG Sumatera Barat. Wilayah Asia Tenggara, ya, dengan sudut elongasi 6,4 derajat dan umur bulan 8 jam. Itu sudah selesai perhitungannya, cuman masalah kriteria sekarang, makanya terjadi perbedaan. Kalau di Sumbar, ya, Sumbar nanti sore kita pengamatan bersama dengan teman-teman Kemenak. Tinggi hilal di Sumbar 2,1 derajat dengan sudut elongasi 3,5 dan jam umur bulan 7,5 jam dari titik konjungsi tadi, titik pas matahari segaris dengan bulan dengan bumi, yaitu titik puncak gerhana tadi. Nah, itu di situ. Nah, artinya ini menarik. Kita lebaran besok. Saya nggak bisa menentukan, nggak boleh menentukan, karena yang menentukan dari segi pemerintahan adalah Kemenak RI. Nanti sore kita menunggu sidang isbat dari Kementerian Agama. Apakah kemungkinan ada perubahan titik koordinat Bukan sore nanti. Titik koordinat maksudnya apa? Parameter hilal. Nah, parameter hilal itu tidak mungkin berubah, kan tadi tingkat keakuratannya itu sangat tinggi sekali ya. Masalahnya adalah keterian masing-masing dari masing-masing ormas dan pemerintah sendiri. Nah, itu yang perlu bersama kita satukan. Dan saya termasuk tim Hisab Ruqyah Nasional di pusat. Kita bersama-sama juga ormas besar, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Islah, DDI, semua bergabung sebenarnya. Tapi yang belum adalah kesepahaman bersama. Nanti pusat lihatnya di mana? Hah? Pusat Di Rangkayu Baso kan rasa. Oh. Pak, ini Pak soal perkiraan cuaca sama lebaran. Perkiraan cuaca sebenarnya ada teman-teman di sini yang dari meteorologi. Jadi yang Teluk Bayur ya. Pak, jadi kalau menurut dari pengamatan Bapak, kira-kira positif Lebaran ini hari Jumat besok atau hari Sabtu, Pak? Kalau nanti yang diputuskan dari Kementerian Agama ini, Pak? Gini, segalanya tentunya keputusan dari Kemenak RI. Yeah. Karena yang punya tugas dan fungsi dari pemerintah kita adalah Kementerian Agama. BMKG hanya memberikan informasi tanda waktu, yaitu parameter hilal. Jadi sumber informasi tanda waktu benda langit ke Kemenak adalah BMKG. Ya, nah tergantung nanti pihak Kemenak menunggu informasi dari teman-teman ormas. Jadi gini Pak, kami bersama tim Hisab Ruqyah Nasional itu mengumpulkan ada 101 pengamat hilal Pak, seluruh Indonesia, baik itu dari NU, BMKG 21 titik, NU, terus Muhammadiyah juga, dan ormas-ormas yang lain pengamatan hilal. Nanti sore ini apabila ada yang melihat hilal, ya, atau dengan mata batinnya kan gitu ya, meyakinkan bahwa hilal itu dilihat, maka nanti keputusan sidang isbat menyatakan besok besok 1 Syawal, atau kalau tidak ada yang melihat hilal maka tidak. Secara tapi tadi terlihat kan Pak ya? Hah? Tadi terlihat hilalnya? Enggak, belum, nanti belum. Sore. Tadi matahari gerhana matahari. Oh, jadi waktu sore terdapat hilal. Jadi gini, hilal itu adalah bulan muda, ya, dan dia bulan baru istilahnya, bulan baru. Telah melewati bulan yang kemarin. Ya, jadi posisinya harus terbenamnya lebih lama dibandingkan matahari. Jadi matahari terbenam dulu baru dia. Nah, kalau melihat parameter hilal 2 derajat tingginya di Sumatera Barat, sudut elongasinya yaitu sudut posisi matahari terhadap bulan cuma 3,5 derajat, dengan umur bulan kurang dari 8 jam, artinya kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah masih kurang. Ya, nah artinya kemungkinan melihat hilal untuk wilayah Sumatera Barat tidak nampak.
Berarti sore ini. kalau ketetapan dari Kementerian Agama RI berapa derajat tingginya harusnya Pak? Tadi 3,5. 3,5. Kalau 2 belum Pak ya? Belum. 3,5. Nanti 3,5, elongasi 6,4, umur bulan 8. Harus di atas 8 jam. Kenapa 3,5? Karena 3,5 itu harus mengacu pada wilayah Indonesia bagian barat. Itu kalau dia misalnya di Tua Pejat atau di Sabang gitu ya, itu tingginya 3,5, maka seluruh Indonesia wilayah timur sudah masuk di atas 0. Oh gitu. Itu dasarnya. Dasarnya 3,5 itu ya. Iya. Jadi 3,5 itu nanti di jam berapa itu Pak munculnya itu kira-kira? Itu Kalau hari ini. kalau itu tidak hari ini. Tidak hari ini. Lagi. Oh, jadi gini, kalau hari ini tingginya 2,1, maka besok hari Jumat tinggi hilal sudah 13 derajat. Apakah hilal bisa terlihat dengan kasat mata? Bisa, tapi agak sulit, seperti bintang redup. Kecuali pakai teleskop, pakai ini baru bisa terlihat. Nah, jadi tertutup oleh apa hilal itu Pak? Awan. Oh awan ya? Iya, tapi kalau cuaca cerah nih misalnya, tetap hari ini nggak mungkin terlihat. Besok insya Allah terlihat. Berarti nanti sore Pak, mau maghrib, hilal itu sudah terlihat 2 derajat. Iya. Itu diperkirakan subuh pagi itu, waktu imsak itu kita sudah itu berapa derajat Pak? Hijriah itu pas matahari terbenam Pak, pas maghrib, awal tanggal. Enggak, dia per jam itu berapa derajat tinggi itu Pak, naikannya? Misalnya, kalau itu agak sulit ngitungnya, tapi pas matahari terbenam besok, ini ntar sore nih, 2 derajat. Besok matahari terbenam 13 derajat. Oh, itu hitungan jam dengan jumlah derajat ya Pak? Iya. 24 jam bedanya sekitar 11. Oh, dalam 9 sampai 11 derajat. 11 derajat 24 jam. Iya. Oh, itu perubahan. Nah, tergantung nanti. Berarti kalau besok itu sudah 13, besok pagi Pak, itu enggak boleh puasa lagi Pak ya? Kalau besok 13 derajat ya? Asik. Nggak di puasa Pak ya? Saya nggak berani. Itu urusan Kemenak. Kemenak, iya. Kan wilayah kita itu. Nanti ada kemungkinan baru berapa derajat ya? 2 derajat. 2 derajat. 2 derajat. Kenapa nggak langsung sore kan 13 Pak? Nah, sore ini kan tadi berarti pagi udah 6 tuh. Nah, soal Arab Saudi dah menetapkan tanggal 21. Secara perhitungan astronomi sudah selesai 200 tahun yang lalu. Dengan tingkat akurasi 99,98%. Artinya 0,0% tingkat kesalahannya. Sangat kecil sekali. Sekarang masalahnya di hati, di ego pemerintah, ego ormas dan lain-lain. Mendapatkan kritik. Nah, tadi saya bilang, saya nggak tahu teman-teman saudara-saudara kita di Muhammadiyah yang penting di 0 derajat. Bisa. Ya. lebih dari 0? Iya, yang penting di atas 0 derajat. Kalau saudara-saudara kita itu 3 derajat, tapi Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Berarti kalau Indonesia bagian barat, berarti di Indonesia bagian timur sudah Di atas 0. di atas 0. Iya. Nah, itu teman-teman kita. Tapi Dulu pemerintah kan 2 derajat dulu. ya, Sekarang dinaikin. Kenapa dinaikin? Karena dasarnya adalah kalau seandainya cuma 2 derajat, maka di wilayah bulan-bulan tertentu, di wilayah Indonesia bagian timur belum masuk 0 derajat. Yang paling aman 3,5. Wilayah barat. Indonesia paling barat di Sabang atau Tua Pejat yang di atas 3,5, berarti Indonesia wilayah timur sudah masuk semua. Berarti pemerintah ini menetapkan berdasarkan wilayah terluar Pak ya? Imkan rupiah. Ya maksudnya wilayah terluar dari Pulau Indonesia, mana yang terluar? Gini, kalau di sini sudah misalkan ya, sudah 3 derajat. Ya. Boleh kan? Kita ini Boleh. maksudnya besok kan 1 Syawal. Kenapa nggak bisa lupa? Itu terserah. Nah, itu terserah. Jadi gini. Saya dengar ceramah Habib Rizik. Habib Rizik yang menyarankan begini ya, walaupun besok itu menurut Muhammadiyah sudah 1 Syawal, tapi kata Muhammadiyah silakan berbuka dulu. Silakan berbuka dulu lah ya. Tapi salat idnya kita rame-rame hari Sabtu menurut pemerintah. Itu boleh terserah. Salat idnya. Tapi gini Pak, ini fenomena yang menarik sebenarnya. Ini fenomena yang menarik. Bukan, ini Kita tidak- pendapat. Pendapat siapa? Habib Rizik. Kita tidak mempermasalahkan Muhammadiyah tentu punya dalil masing-masing, NU punya dalil masing-masing, pemerintah jangan Umul Qura Pak, Mekah.
Umul Qura itu lembaga pemberi waktu ibadah. Ya. Umul Qura Mekah itu menarik, Pak. Jadi Umul Qura itu sebenarnya dia ruqyah atau hisab? Dia tidak, Pak. Yang penting kalau seandainya misalnya gini, Pak. 0 derajatnya di hari Kamis. Di hari Kamis. Kamis maghrib. Iya, Kamis maghrib 0 derajatnya sudah 8 jam lah ya, udah 1 lah, udah hampir 1 lah. Maka karena Jumatnya dia kejar, Jumat Pak, Lebaran langsung 1 Syawal. Tapi kalau misalnya nih 0 derajatnya itu Rabu, ya kan? Dia tunggu Pak, Jumat Pak. Kenapa? Jumat berkah. Udah Pak. Jadi kita dulu juga saya sama seperti Bapak, ketika saya memahami kenapa sih harus begini gitu. Ternyata Mekah sendiri Umul Qura itu melihat penentuan awal Syawalnya itu berdasarkan hari Jumat. Jadi tidak harus, kalau teman-teman kita di Indonesia lebih saintifik sebenarnya, lebih komitmen. Iya, nggak mikirin mau Jumat mau apa, nggak mikirin. Teman-teman kita di Indonesia, yang penting kalau Muhammadiyah di atas 0 derajat sudah masuk. Bukan masalah Jumatnya. Bukan masalah Jumatnya. Juga NU di atas 3 derajat Indonesia bagian barat masuk. Tapi Umul Qura Mekah tergantung dari harinya. Kalau harinya misalnya jatuhnya 0 derajat baru hari Rabu atau hari Kamis, tunggu sampai Jumat. Yang penting nggak boleh lebih dari 13 derajat. Oke. Kalau 13 udah telat. Tapi ada yang mengatakan gini, Pak. Tapi tetap orang-orang pada puasa di hari Kamisnya yang Iya, puasa di Mekah. Jadi sebetulnya kita itu taat pada. Sebenarnya kita pernah kecele loh waktu itu kan. Itulah. Bukan, 2 tahun yang lalu itu kita masih minus nih di Indonesia nih. Iya. Minus. Di Mekah kita bilang 0 derajat nih di Mekah. Hari Kamis, Lebaran biasanya. Karena Jumat. Nah, teman-teman yang aktivis di Salafi kan ngikutin Mekah dia. Salah dong. Salah, orang masih minus. Nah, gitu. Yang jelas gini. Nah, tapi ada yang mengatakan gini, Pak. Dengan adanya gerhana matahari hibrida ini, itu tanda-tanda berakhirnya puasa sudah jelas. Gerhana matahari itu adalah fenomena konjungsi atau istima. Nah, dalam setahun itu proses istima kan 12 kali. Yeah. Nah, terjadinya gerhana itu 2 sampai 4 kali. Yeah. Jadi nggak ada masalah, Pak. Dan itu memang selalu istima di situ. Nah, penentuan itu tadi saya bilang kriteria. Kita yang belum sepaham antara ormas besar NU, Muhammadiyah dan pemerintah. Rata-rata NU nempel ke pemerintah. Iyalah. Jadi karena NU pemerintah banyak. belum tentu juga. Nggak banyak di pemerintahan, selalu mendukung pemerintahan. Ya, jarang yang berseberangan. Ya. Kalau Muhammadiyah kan dia punya pakam sendiri dia. Ya. Kalau NU sering ikut pemerintah. Ada tujuan Muhammadiyah kan? Nggak, tapi kalau Pak Hasyim Muzadi bilang NU Muhammadiyah ini ibarat sendal yang sepasang, Pak. Harus dipakai dua-duanya. Jangan salah, Pak. Muhammadiyah itu 0 derajatnya itu di Masjid Kauman, Pak. Masjid Kauman Jogja. Jadi pernah terjadi Muhammadiyah, Masjid Kauman derajat udah 0 derajat nih. Wilayah timur belum, masih minus. Dewan Tarjih Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal. Padahal wilayah timur masih minus. Nah, kalau wilayah timur masih minus, itu kan pada maghrib hari misalkan itu berarti Hitungan harinya kan, hitungan hijriah kan maghrib. Kan jam 6 pagi ya, Pak. Harusnya wilayah iya timur. maksudnya nanti kan pas udah jam 6 masih minus, nanti jam 8 malam. Nah, jadi gini sebenarnya. Ada Muhammadiyah nggak? Aman ya. Aman, orang udah demokrasi, Pak. Demokrasi ya. Jadi gini. Itu kan pendapat berbeda Ini pendapat. gini, yang kami perjuangkan Yeah. di tim Nisa Perusahaan Nasional. Teman-teman Muhammadiyah, Profesor Sucinan dekat sama saya. Selalu kita diskusi. Nah, jadi kalau seandainya NU 3 derajat wilayah Indonesia bagian barat, maka Muhammadiyah tolong dong jangan di Masjid Kauman lagi, pindahin di wilayah timur. Enggak, wilayah timur Indonesia. Cepat. Ya. Wilayah timur, paling timur Indonesia di mana? Misalnya Jayapura atau Merauke. Yang penting 0 derajat. Ini yang belum mau. Kenapa? Karena sejarah tadi. Dia berdiri di Masjid Kauman. Nah, ini yang lagi perjuangkan nih. Kalau misalnya Muhammadiyah Legowo
satu di wilayah timur yang penting 0, secara hisab 0 derajat. NU di mana? NU di wilayah paling barat 3 derajat. Insya Allah barang semua. Gitu aja. Atau mungkin 2 di sana di timur belakang di Aceh 3. Nggak NKRI harga mati lagi Pak. Bukan gini. Kalau 0 derajat di wilayah timur Indonesia. Terus Wilayah barat 3 wilayah barat NU. itu pasti Pas seluruh Indonesia. Nah, 3. Nanti ada fenomena kita kadang-kadang ngikut Mekah gitu. nggak boleh Pak. Kita nggak boleh. Seperti kita sholat Zuhur ini beda. zuhur di Mekah masih 2 kali. Kan sekarang Orang selalu ini kan banyak selisih 4 jam. Kenapa harus sampai 1 hari ya? beda. Gimana? Karena pergantian hari itu di maghrib. Di maghrib. Jadi ya itu yang harus kita pahami sebenarnya. Kenapa sih selalu berbeda? Nggak ada yang mau mundur ya. Intinya sebenarnya bukan masalah perhitungannya. Iya. Perhitungan sudah selesai 200 tahun yang lalu. Kenapa 200 tahun selesai? Buktinya pelaut-pelaut kita belum ada GPS, nyampe ke Indonesia, nyampe kemana-mana ke Eropa. Karena apa? Ngeliat bintang dia. Udah selesai perhitungannya. Masalahnya apa? Ego. Di hati masing-masing. Kriterianya. Berarti lebih duluan kita masuk sholat maghrib daripada Arab ya? Ya, Beda 4 jam. 4 jam bedanya. Kalau kasusnya kok duluan Arab Saudi pas Idul Fitrinya sementara kita itu kasus apa? Apakah garis tanggal yang pernah saya baca itu? Bukan garis tanggal, yang tadi saya bilang. Arab Saudi itu kan mengejar berdasarkan hari. Soalnya Jumat berkah ini, Jumat apa? Jumat Agung ya kalau bahasanya apa sih bahasa Arabnya? kalau orang Kristen Jumat Agung lagi. Iya, kalau bahasa orang Kristen Jumat Agung, maksudnya Jumat apa gitu. Jadi itu aja gitu kejarannya itu. Kadang umur kural tuh nggak bisa ditentukan juga. Kadang-kadang dia udah 2 derajat dia belum lebaran. Lebaran itu kalau hari Jumat. Soalnya ilmunya ini terlalu tinggi nih, ilmu Allah ini Pak. Jadi ilmu Allah sementara kita manusia, hah? Ego. Manusia ini kan istilahnya punya ilmu juga. Kalau saya lihat, Kemudian beda-beda ilmunya kalau kan. saya lihat dari egonya gitu. Beda, bukan dari ilmunya Pak. Ada perhitungan dasar. Kalau dibagi 2 nggak mau juga Pak. Ya, Indonesia Timur, Indonesia Barat. ya bukan negara NKRI. harga mati tadi ya. Berarti di dunia ini semua negara yang konflik-konflik itu sebenarnya bukan ilmu Pak, ego berarti. Egonya. Kalau ilmu yang dituruti aman Pak ya. Udah selesai kan? Selesai masalah. Perhitungan falakiyah, perhitungan benda langit selesai 200 tahun yang lalu Pak. Dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil sekali. Makanya Allah Kita berusaha ngirim makanya Allah suruh perintahkan manusia ini untuk belajar ya, untuk berilmu. belajar. Perintah pertama itu Iqra ya, supaya manusia ini tidak ego kan. Pada hari besok itu bisa bulan baru. Coba bayangin, Kirim kalau pesawat seandainya program Mabim itu tetap pakai yang lama, Mabim kan yang lama kan 2 derajat. 2 derajat.